Bapak mana? Oh, Ustaz Ja'far sama guru Warkis. Oh, Ahmad. Ustaz Firdaus baik. Ini aja. Ini pakar muadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, dan seluruh para pecinta ilmu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, mengisi waktu kita dengan ketaatan. Di antara kebaikan yang sangat dianjurkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah atafaqahu fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang Allah berikan kemudahan untuk belajar itu adalah tanda di mana Allah menginginkan kebaikan padanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam hidup ini siapapun yang mendahulukan agamanya, bahkan memprioritaskan agamanya, maka dia tidak akan pernah merugi dengan satu apapun. Di antara perkataan hikmah, man faza bidinihi lam yakhsar syai'an.
siapa yang memenangkan agamanya, yang memprioritaskan agamanya, maka dia tidak akan kehilangan apapun dan tidak akan merugi. Wa man yakhsar dinahu wa lam yafuz bi syai'in. Namun siapa yang kehilangan agamanya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Jelas kalimatnya? Saya ulangi. Barang siapa yang memenangkan agamanya, yang memperjuangkan agamanya, yang memprioritaskan agamanya dalam hidup ini, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun, tidak akan pernah merugi. Dia belajar agama, dihabiskan usianya, bahkan hartanya untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah merugi. Namun bila mana seseorang hilang agamanya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apapun, walaupun dari sisi dunianya dia memilikinya. Walaysa fi huzuzid dunya ma yu'safu alaihi. Tidak ada dari bagian dunia ini yang mesti kita sedihkan jika terlewat dari kita. Memahami kalimat ini butuh renungan. Tidak ada bagian dari dunia ini yang perlu kita sedihkan bila mana kita tidak mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita memperjuangkan agama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersamanya dengan ucapan salawat dan salam yang senantiasa kita bacakan. Semoga itu menjadi bukti kecintaan kita dan kerinduan kita kepadanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, di saat seorang sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan apa? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah kecuali saya mencintaimu. Bayangkan, hanya itu modalnya. Maka kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam, innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-salihin. Ikhwatal kiram, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita membaca sebuah tema tentang jazaul kasbi wal infaq al masyru'. Jadi kita akan membahas tentang apa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan keutamaan orang-orang yang berinfak. Di sini disebutkan laqad ja'ala Allah ta'ala al-hayata ad-dunya dar ibtila wa ikhtibar. Allah telah menjadikan kehidupan dunia ini adalah tempat di mana ujian, cobaan itu bergulir. Kalau ada orang yang ingin lepas dari ujian dan cobaan, maka mesti keluar dari dunia. Artinya apa? Siapapun yang masih hidup di dunia ini, maka dia akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan
Dan kemudian Allah ciptakan kematian agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa orang yang terbaik di antara kita amalnya. Allah tidak mengatakan siapa orang terbanyak hartanya. Allah tidak mengatakan siapa orang yang paling tertinggi jabatan dan kedudukannya, siapa orang yang paling mulia nasabnya, tidak. Tetapi Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik nantinya? Perjalanan usia yang Allah berikan, maka kemudian dia akan mengukir dirinya dengan amal saleh, lalu berpisah dari hidup dunia ini yang fana ini, lalu kemudian dia akan masuk ke alam barzakh sebagai awal kehidupan bagi perjalanan panjang dalam kehidupan akhiratnya. Oleh itu ikhwafillah, Allah katakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa lam yakhluqillahu ta'ala khalqahu abathan. Perlu kita ingat, tujuan utama tadi adalah untuk mengetahui siapa yang terbaik amal ibadahnya kepada Allah. Lalu Syekh mengatakan Allah tidak menciptakan manusia ini abatan. Apa arti abatan? Tidak ada guna. Allah tidak menciptakan kita ini makhluk yang tanpa tujuan. Allah tidak ciptakan kita ini tanpa ada manfaat. Allah ciptakan kita sebagai abath. Bukan. Allah tidak ciptakan kita dalam keadaan yang sia-sia. Allah ciptakan dengan misi besar, dengan tugas mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dengan tugas mulia, beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mensyirikkannya dengan satu apapun. Makanya orang kalau tidak tahu tujuan hidup di dunia ini, pasti dia akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Padahal jelas Az-Zariyat, Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan abatha, tidak ada tujuan, dalam keadaan kalian ini ya hanya sekedar diciptakan lalu kemudian tumbuh, hidup, bermain-main begitu saja? Tidak, kata Allah. Ya, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Jangan kalian kira demikian, bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulianya. Allah ciptakan kita dengan tugas-tugas yang amat mulia, dan kita akan kembali kepadanya syi'ta an abaita. Mau tidak mau, ya, lambat cepat akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita bawa? Apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu ikhwafillah, di antara hikmah yang agung penciptaan kita sebagai manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi sudah kita sampaikan adalah liya'budun ay liwahidun, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tugas mulia ini, Allah tidak menuntut kita begitu saja. Allah tidak menuntut kita, manusia, aku ciptakan kalian dengan tugas mulia. Apa dia? Ibadah. Lalu Allah tidak memberikan perangkat-perangkat. Tidak. Wa arsalallahu ta'ala rusul. Allah kemudian mengutus para rasul. Tujuannya apa? Untuk membimbing manusia. Tidak hanya Allah utus para rasul, wa anzal kutub, bahkan mereka diiringi
ya diturunkan pula Alkitab atau kitab-kitab sesuai dengan tugas masing-masing. Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai panduan hidup. Ya. Liyattadih hatta yattadi'an nas tariqal hidayati wan najah. Agar kita tahu mana jalan selamat, mana jalan yang membinasakan. Allah turunkan Alkitab, Al-Quran, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Zabur, Allah turunkan Injil yang diutus pada masa nabi-nabi mereka. Di masa umat Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai panduan yang utuh. Hatta yattadi'an nas tariqan najah, ya, jalan selamat agar manusia tahu jalan keselamatan. Qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq liyahkuma bainan nas. Di sini Allah jelaskan bahwa Allah mengutus para nabiyyin, para nabi. Tugas mereka dua, mubasysyirin, apa itu? Memberi kabar gembira bagi yang taat, bagi yang salat, bagi yang puasa, bagi yang zakat, bagi yang birrul walidain, bagi yang menuntut ilmu, bagi yang bersedekah, bagi yang menjaga silaturahim, bagi yang jujur dan amanah. Allah berikan melalui ayat-ayatnya, dan Nabi alaihissalatu wassalam melalui hadisnya diperingatkan, disampaikan kabar gembira itu untuk mereka orang-orang yang beriman. Wa munzirin, sekaligus kabar gembira itu datang dengan peringatan. Di tugas Nabi ada dua. Yang pertama, memberi kabar-kabar gembira, dan kedua, memberikan peringatan. Maka kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia, lalu kemudian dengan tugas mulia Allah ciptakan kita, lalu tidak hanya menuntut agar kita bisa beribadah, tapi Allah sempurnakan dengan perangkatnya. Allah turunkan Alkitab dan Allah turunkan juga para Ar-Rasul, ya, yang mendakwahkan mereka kepada jalan yang lurus. Allah katakan dalam surat An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Agar tidak ada hujjah bagi Allah nanti setelah diutusnya para rasul. Ya Allah, engkau suruh kami begini tapi engkau tidak ajarkan kami. Ya Allah, engkau perintahkan kami tapi kami dibiarkan mencari tanpa ada panduan dan yang menjelaskan. Nah, itu kan bisa menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah lakukan itu di mana Allah utus Nabi Muhammad dan Allah turunkan Al-Qur'an agar kita pelajari. Ya rahimakumullah. Nah, kita sebagai manusia yang menerima Al-Qur'an Islam yang mulia ini pun ada dua, di mana Allah gambarkan wa akhbar Allah taala annahu alhama kulla nafsin fujura wa taqwa. Bahwa ternyata pada diri manusia itu ada dua keadaan yang saling bertolak belakang. Sifat takwa dan fujur. Takwa, ya, ini jelas akan mendapatkan balasan surga. Al-fujur itu adalah akan mendapatkan balasannya neraka. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan, jalan petunjuk, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Bukan jalan mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku, kata Allah, ya, yang lurus, maka ikuti, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, dan itu akan
memecah belahkan, menjauhkan kalian, memecahkan kalian dari apa? Jalannya. Maka jalan inilah jalan ya as-salafus salih, jalan Islam yang dipahami mereka oleh mereka para as-sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in. Inilah jalannya, jalan yang harus kita ikuti. Islam yang dipahami berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan pernah sesat dan sengsara. Terus kalau kita ingin selamat, jalan siapa yang kita ikuti? Jalan Allah, bukan jalan-jalan selain itu. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti jalanku, kata Allah, tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling an dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, maka baginya apa? Kehidupan yang sempit, sulit, berat. Bayangkan itu. Kalau ingin dilapangkan hidup ini oleh Allah, maka sambunglah ingatan kita kepada Allah. Perbanyak berzikir, perbanyak meminta pertolongan kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, takbir, tahlil. Kita baca semua itu. Kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca. Kita baca. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, orang yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit, lalu kemudian di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Bayangkan, walaupun di dunia dia bisa melihat, memandang, tak ada yang terhalang dari pandangan sangat sempurna, tapi di hari kiamat kelak dia tidak bisa melihat, karena Allah bangkitkan dalam keadaan a'ma, walaupun di dunia sehat dan bisa melihat. Ikhwatal kiram rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mentaati Allah dengan ganjaran surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka Allah berikan tempatnya di neraka. Itu jelas. Allah katakan dalam sebuah firman-Nya, man jaa bil hasanah, yang melakukan satu kebaikan, falahu khairun minha, maka itu lebih baik, ya. Wa man jaa bisayyi'ah, orang yang melakukan keburukan, fala yajza alladzina 'amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun, dan tidaklah diberikan balasan kepada mereka kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Sayang tak Allah sama kita? Sayang. Kita dalam amal soleh baru berniat sudah tercatat pahala. Tapi orang yang berniat maksiat, kapan tertulis maksiat? Setelah dia melakukannya. Jelas. Nah, ini perlu untuk kita pahami kaidah ini, agar kita tidak salah di dalam memandang hidup kita ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah, wa min jumlati ma yuhasabul 'abd anhu wa yujaza 'alaihi al-mal min nahiyati kasbi wa infaqi hadzal jazaa minhu ma huwa mu'ajjal fid dunya wa minhu ma huwa mu'akhkhar fil akhirah. Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di dunia ini, agar kita tahu nih, maka ada pahala-pahala yang Allah segerakan di dunia ini, dan ada balasan-balasan yang Allah akhirkan nanti di hari kiamat. Ya, ada yang Allah dahulukan pahalanya, dan ada yang kemudian Allah simpan nanti di hari kiamat. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ini juga Rum ayat 41
ya telah menjadi ya bagian yang harus kita pahami. Rum 21 ini, Rum 41 ini, bahwa kerusakan di muka bumi, ya, kerusakan di darat dan kerusakan di laut, tak ubah itu sebab dari perilaku tangan manusia. Semua kerusakan yang ada di muka bumi, ya, makanya subhanallah, coba di daerah kita misalnya ya, terjadinya longsor, ya kan, terjadinya banjir yang dahsyat ketika hujan lebat, ya, maka banyak daerah-daerah yang tergusur karena derasnya air hujan, karena tidak tertahan lagi. Pohon-pohon semuanya sudah gundul, ya, lahan-lahan sudah gundul, pohon-pohon sudah ditebangi semuanya. Oke, maka ikhwafillah, kita evaluasi diri kita ini. Nah, oleh karenanya, sebagai bentuk hukuman di dunia itu hanya jazaa'un qalilun min iqabihim. Balasan di dunia ini itu sedikit sekali, tidak seberapa. Ya, karena Allah Ta'ala rahimu bi khalqihi, la yu'ajiluhum fid dunya bi kulli ma yastahiqun. Inilah kelebihan umat Muhammad, ya. Bahwa umat Muhammad ini dosa yang ia lakukan itu tidak langsung Allah berikan balasan. Berbeda dengan umat terdahulu. Kalau seandainya Pak, di dunia ini Allah jadikan ya sikapnya atau keputusannya, ketetapannya seperti umat terdahulu lah, habis maksiat langsung diberikan peringatan, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada orang yang ya pasal subhanallah, kalau seandainya seperti itu keadaannya, maka sungguh sangat sulit, ya. Misalnya maksiat malam, langsung paginya dapat balasan. Dan umat dahulu seperti itu. Kalau ini berlaku untuk umat Muhammad SAW, ini sungguh sangat berat, ya. Maka oleh karenanya Allah rahimu bi khalqi, Allah maha rahim kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, kita harus berusaha, ya, untuk memahami dan kemudian melihat seperti apa ya peran kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sejauh mana kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang lain. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terdepan di dalam melakukan amal saleh ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada pembahasan bagaimana balasan, ya, bagaimana balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia. Ini kita akan masuk pelan-pelan, ya. Sebelum kita memasuk poin-poin itu, Syekh mendahului dengan beberapa mukaddimah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia itu cinta dunia, cinta harta, ya. Allah jadikan itu fitrah. Jadi kalau ada orang yang menyukai, mencintai hartanya, tercela apa tidak? Tidak, karena memang fitrahnya. Laqad fattara Allah Ta'ala an-nas ala hubbil mal wal hiris alaihi wa dzalika li hikmatin balighah liyatimma al-ibtila' wal ikhtibar. Allah jadikan kita ini cinta harta, ya, dan itu adalah hal yang wajar dan fitrah. Kata Syekh, wa hubbul insani lil mal yazdad kullama ba'udal insan an dinillah. Kullama ba'udal insan an dinillah. Seseorang akan terus bertambah mencintai harta kapan? Bila mana manusia semakin jauh dari agamanya. Kita mencintai harta boleh, bahkan itu fitrah kita. Tapi ternyata orang yang semakin jauh dari agama Allah akan semakin besar
cinta hartanya dan cinta dunianya. Haitsu yusbihu jau'ul mal ghaya yas'a ilaiha. Dia jadikan mengumpulkan harta itu adalah tujuan hidupnya. Jadi mengumpulkan harta itu akan menjadi bagian yang tak terpisah dari hidup. Jelas ikhwafillah. Ya, tadi mencintai harta boleh. Dan bahkan Allah jadikan kita ini ya bahwa setiap kali kita jauh dari agama ini, maka akan bertambah kecintaan kita kepada harta. Nah, sampai-sampai mengumpulkan harta itu menjadi tujuan ini. Kita bekerja enggak? Bekerja di luar rumah, mendapatkan uang, bawa ke rumah untuk siapa? Untuk keluarga. Maka bawalah ke dalam rumah kita sesuatu yang halal yang kita dapatkan, bukan sesuatu yang haram. Maka oleh karenanya poin ini mesti kita pahami, ya, bahwa di mana mengumpulkan harta itu menjadi ya tujuan dia diciptakan Allah. Itu saja yang dipikirkan. Bagaimana cara mendapatkan harta? Bagaimana cara kaya? Kan kalau anak muda hari ini kan, umur berapa Anda memiliki harta 1 miliar? Kan itu kan jadi tren anak muda hari ini. Umur berapa Anda punya 1 miliar? Awak tuh bilo gak aja? Itu apa? Makanya saya di depan saya katakan tadi, barang siapa yang memenangkan agamanya, ya, maka dia tidak akan pernah rugi apapun. Barang siapa yang memenangkan agamanya, memprioritaskan agamanya, maka dia tidak akan rugi satu apapun. Namun bila mana agamanya hilang, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan tidak ada dari bagian dunia ini yang perlu kita sesali dan kita tangisi. Ini kalimatnya luar biasa, kalimat hikmah. Tapi memang perlu hati yang mencernanya. Jangan citu aja ustadznya kan. Tapi begitulah. Kalau kita memandangnya dari sisi agama, misalnya nih, ada anak-anak kita ini yang luar biasa, anak taat, agama mantap, hafal Quran, akhlaknya mulia. Ini adalah kemenangan, dan ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Walaupun dari sisi duniawi mungkin dia sederhana aja, tapi dia telah memiliki segala-galanya. Namun bila mana dia punya segala-galanya di dunia ini, tapi tidak ada agamanya, maka dia sama tidak memiliki apa-apa. Makanya anak-anak kita didik dengan agama, biar dia menang dan bahagia. Walaupun nanti dari sisi dunia tidak terlalu sempurna, tapi di sisi agama dia nomor 1. Sekali lagi, bila mana agamanya ya menang, maka dia telah memiliki segala-galanya. Namun bila agamanya hilang, ya walaupun dia memiliki segala-galanya, itu sama tidak memiliki apa dari kehidupan dunia ini. Tapi bila mana hendak sholat, bila mana hendak bisa mengaji, bila mana hendak bisa puasa, hendak bisa menjalankan Islam dengan baik, tapi dia kaya, dia punya banyak harta, tapi dia ya orangnya memiliki apa saja di dunia ini, maka itu sama saja tidak memiliki apa-apa. Ada orang yang tren sekarang di viral di media sosial itu, dia non muslim, ya, tidak muslim, tapi miliaran uangnya, ya kan, bahkan triliunan dia punya, tapi dia tidak muslim, tidak muslim. Maka
itu sama saja dia tidak memiliki apa-apa. Walaupun Pak ya, dia rajin sedekah beras setiap Jumat, ton, ribuan bahkan ratusan ton dia berikan kepada orang-orang susah. Sekolah-sekolah dia bangun, ya kan? Sekolah-sekolah dia bangun. Banyak yang bersosial, membantu orang susah, berbagi dengan masyarakat. Ya, tapi dia non muslim. Uangnya kata dia triliunan, takkan habis ya untuk dia makan semuanya. Walaupun dia memiliki segala-galanya dari dunia ini, tapi itu sama saja tidak memiliki apa-apa karena agamanya tidak ada. Jelas. Namun ketika dia punya agama ini, akidahnya lurus, akhlaknya mulia, ya, ibadahnya benar, maka dia memiliki segala-galanya. Walaupun dia tidak sempurna dari sisi kepemilikan dunia ini. Itu sama saja ya. Kalau kita renungi hadis Nabi SAW tentang 2 rakaat sebelum subuh, itu apa bunyi hadisnya? Apa bunyi keutamaannya? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari, tapi tak semua kita bisa memandang itu kan. Kalau ada orang yang terlewat misalnya salat fajarnya, ya kan, waktu ada, tapi dia tidak sempat sholat, atau misalnya mungkin karena safar atau dia telat dan seterusnya, atau ada urusan. Bila mana hari itu dia tidak sholat sunat fajar, ada tidak di harinya itu merasa kehilangan dunia dan seisinya? Kan tidak ada, ya kan? Tapi rasakan dalam diri orang beriman pasti itu ada. Dalam diri orang beriman pasti itu ada. Dia tidak mau ketinggalan. Dia tidak mau ketinggalan. Ada seseorang, dia ceritakan ketika itu bersama beberapa orang dalam sebuah safar, gara-gara satu orang itu tertinggallah sholat sunat fajarnya. Dia menyesalnya bukan main. Dia bilang ke kawannya, gara-gara antum saya tertinggal sholat sunat fajar. Hampir 20 tahun saya tidak pernah ketinggalan sholat sunat fajar ini. Karena menjaga sholat sunat itu karena keutamaan yang sangat besar. Keutamaannya luar biasa. Dan itu akan ada pada diri orang beriman, memandang dengan kacamata syariat ini. Nah, kita nggak mau Pak kehilangan itu, ya kan? Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini sangat mencintai harta dan sangat ambisi dengannya. Anas menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Andaikan manusia ini punya 2 lembah emas. Emas bang, emas mahal sekarang banget, ya kan? Punya 2 lembah emas, labtagha wadiyan thalisan, mesti dia menginginkan lembah yang ketiga. Nabi tidak mengatakan segenggam bang, sepiring, sekancah, tapi selembah. Lembah itu kan ukurannya besar kan? Besar. Punya 2 lembah emas, ya, pasti dia pengen untuk lembah yang ketiga. Bayangkan, kapan manusia akan berhenti untuk berambisi seperti itu? Setelah mulutnya diisi oleh tanah. Itu setelah masuk ke liang
yang kubuat. Sudah. Baru dia sadar, ternyata yang dulu aku impi-impikan, yang aku inginkan, ternyata itu semuanya adalah tidak membawakan kebahagiaan. Wa yatubullah ala man tab, maka Allah akan menerima orang yang bertobat kepadanya. Nah, di dalam hadis yang lain seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, setiap manusia bertambah usianya, nah bertambah keterikatannya kepada harta. Apa sebab? Karena kebutuhan semakin banyak, anak semakin godang, sekolah anak, ya kan? Sudah masuk SD, ya, masuk tamat SD, masuk pesantren, ya kan? Setelah pesantren selesai SMP SMA, masuk kampus lagi, dunia pendidikan yang lebih tinggi, S1, selesai S1, S2, selesai S2, S3, itu semua biaya. Okay? Maka kata Syekh, setiap bertambah usia manusia, maka semakin tinggi keterikatan hatinya kepada harta dan saking ambisi. Makanya kata Rasulullah SAW, anak Adam itu menua. Yang tidak akan menua ada dua. Yang pertama apa kemarin? Al-amani, angan-angan. Yang kedua hubbul mal. Ya, angan-angan jangan dikira semakin tua semakin hilang angan-angannya. Justru semakin besar angan-angannya. Ya, semakin tua jangan dikira semakin tak suka kepada harta. Justru semakin tua semakin gila harta. Barakallahu fikum. Azannya kita dengarkan azan. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita mulai memasuki tentang pembahasan apa balasan yang Allah berikan di dunia ini dari orang-orang yang menginfakkan hartanya. Yang pertama, Allah akan berkahi hartanya. Apa? Allah akan berkahi hartanya. Harta yang didapat dengan cara yang halal, Allah akan berkahi si pemiliknya. Nah, keberkahan pada harta itu terlihat pada dua hal. Yang pertama, nama'uhu wa ziyadatuhu. Keberkahan itu melahirkan, pertama adalah nama, berkembang, wa ziyadah wa intifaq sahibihi. Harta itu, harta yang berkah, berkembang padanya kebaikan-kebaikan, bertambah pada harta itu kebaikan-kebaikan. Jadi harta, subhanallah, mungkin dari sisi jumlah tidak banyak, tapi dengan nilai yang tidak banyak itu bertambah kebaikan-kebaikannya, bertambah ya amal solehnya. Ada orang punya harta banyak tapi tidak ada melahirkan kebaikan, habis dimakan saja oleh dia. Dimakan pasti menjadi kotoran, atau dipakai saja, beli baju baru, beli sepatu baru, beli baru, celana baru, semuanya hanya dipakai. Yang dipakai akan rusak. Yang namanya sedekah, infak, wakaf tidak ada dalam daftar namanya. Ini namanya harta barokah. Makanya dua hal yang kita lihat, harta barokah itu bertambah kebaikannya dan berkembang ya ketaatannya. Dari harta itu tercatat bahwa banyak kebaikan dan amal soleh yang diukirnya. Yang kedua adalah memang bermanfaat harta itu bagi dia. Dirinya bisa dia makan, bisa dia memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Misalnya ada orang gaji 10 juta, ini gajinya cuma ya 5 juta. Tapi yang 5 juta ini di situ ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari hartanya, biaya istrinya, biaya anaknya, biaya sekolah, semua alhamdulillah tidak ada masalah. Hutang tidak ada. Tapi uang yang punya penghasilan 10 juta ya hanya untuk keperluan dunia, mengisi apa yang ada di antara kemaluan dan dadanya, hanya ngisi perut aja. Tempat-tempat makan dikunjungi, restoran-restoran yang katanya viral didatangi, jenis-jenis makanan yang lezat dibeli, pakaian-pakaian yang mahal menjadi kebiasaannya ya. Tapi tidak pernah berinfak, bersedekah melalui hartanya. Bahkan timbul hutang karena mendahulukan keinginan dari kebutuhan. Manusia ini kan ada dua halnya, ada keinginan, ada kebutuhan.
Kalau kita tidak melihat ini butuh atau tidak. Kalau ingin, semua orang ingin. Semua orang ingin makan enak, ya kan? Semua orang pengen makan lezat, dan semua orang pengen pakai yang baru dan bagus. Tapi orang terkadang tak bisa menimbang, ya, karena hartanya tidak berkah, akhirnya habis untuk urusan dunianya, urusan perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarika lahu fihi." Orang yang mengambil hartanya dengan baik, orang yang mengambil hartanya dengan haknya, maka Allah akan berkahi hartanya itu. Ya, orang yang bekerja dengan tempat atau di tempat yang baik, mendapatkan rezeki dari yang baik, lalu kemudian Allah akan tumbuhkan harta itu. Okay. Wa min hadhihi al-barakah fi akhdh al-mal min haqqihi wa iltizami ma amara Allah ta'ala bihi fi al-bay' min as-sidq wal amanah wa tajannub al-ghish wal khiyanah. Di antara bentuk-bentuknya apa? Di antara bentuk-bentuknya mendapatkan harta dengan cara yang baik itu di dalam jual beli, misalnya kita jujur, ya kan, di dalam transaksi jual beli barang baru, bilang barang baru, bilang ya kalau barang rusak atau kekurangannya ada, bilang ya ini ada aibnya, ada kerusakannya, sampaikan. Ya, kemudian amanah, ya, barang ini sudah dibeli orang, jangan dijual lagi ke orang lain tanpa sepengetahuan, seizin atau minta izin kepada yang punya. Bapak seperti itu, transaksi seperti itu mesti kita jujur, ya kan? Maka menjauhkan kita al-ghish wal khiyanah, kita menjauhkan menipu, kita jauhkan perbuatan khianat, itu akan ya, membuat orang semakin tidak percaya kepadanya. Ya fillah rahimakumullah. Oleh itulah Allah katakan, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah suruh kita untuk memenuhi ya timbangan kita. Kalau ingin menimbang, ya penuhi. Dan di antara tercelanya orang di situ itu, kalau hak dia pengen penuh, kalau hak orang lain dikurangi. Itulah wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya. Dia minta disempurnakan hak dia, tapi bila ada hak orang lain dia kurangi. Jadi sifat yang tidak baik. Allah jadikan pada harta yang halal al-mutawassil ilaihi an tariqihi syar'i, najid anna sahibahu yantafi'u min wa in kana qalilan akthar mimma yantafi'u khairuhu min ashabil amwal al-muharramah wa in kanat adha'afan mudha'afatan. Kita lihat, kata Syekh, bahwa harta yang dapat dengan cara yang halal itu, dengan cara yang syar'i, kita lihat orangnya yang memiliki harta itu, masya Allah, mendapatkan manfaat yang luar biasa, walaupun jumlahnya tidak banyak. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan harta yang melimpah ruah hartanya, ya kan, dengan cara yang haram, berlipat-lipat hartanya, banyak hartanya, jumlahnya masya Allah miliaran, triliunan harta, tapi dengan cara yang haram, maka tidak akan ada manfaat yang ia dapatkan dari hartanya, walaupun banyak. Maka harta yang barokah itu membimbing pemiliknya untuk tetap berada di atas agamanya. Makanya ikhwanillah, di antara bahaya dari sumber harta, salah satunya harta riba itu adalah tidak akan pernah puas si pemilik harta itu. Makanya sifat orang yang pelaku riba itu tidak pernah puas. Karena sifat tidak pernah puas itulah menjadikan dia selalu berani untuk melakukan transaksi riba. Orang takut dari zina, orang takut dari minum khamar,
Tapi terkadang orang tidak takut transaksi riba. Waliyahzubillah. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita. Ini yang pertama. Apa manfaat pertama? Allah berkahi hartanya. Balasan yang Allah berikan kepada si pemilik harta yang halal, Allah akan berkahi harta itu. Yang kedua, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memiliki harta dari jalan yang halal kemudian diinfakkan, qabulul ibadah. Allah terima ibadahnya. Allah berikan pahala kepadanya. Allah jadikan usahanya itu adalah bernilai ibadah. Fal malul halal allazi yaktasibuhu sahibuhu min wujuhil masyru'ah fa yunfiquhu ala nafsi wa ahlihi wa fi awjuhil khairi ya'udu atharu dhalika fi qabul ibadati. Harta yang didapat dengan cara yang halal, ya, kemudian dia infakkan untuk keluarganya, untuk dirinya, dia belanjakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan dia belanjakan di jalan-jalan kebaikan, maka itu semua akan kembali faedahnya kepada dia. Orang yang mengeluarkan harta untuk keluarga sia-sia apa tidak? Tidak. Amat sangat tinggi nilainya. Orang yang menginfakkan harta untuk keluarga itu sama seperti apa? Orang yang orang yang mencari rezeki, bekerja untuk keluarga, seperti orang yang berjihad. Allah Subhanahu wa taala, satu dinar yang dikeluarkan oleh dia untuk keluarga, satu dinar lagi dikeluarkan untuk orang yang berjihad, satu dinar lagi untuk membebaskan budak, maka mana yang lebih baik? Satu dinar yang ia gunakan untuk keluarganya lebih utama dari yang tadi. Tapi kita sering melupakan, ya, kebaikan ini, keutamaan ini, sering luput dari ingatan kita, sehingga kita merasa bila mana uang itu keluar, ya semuanya seperti sia-sia, padahal tidak. Dan lebih indah lagi bila mana harta itu dari cara yang halal, maka dia adalah mendapatkan kebaikan di mana ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalian berkata kepada kalian, ud'uni, mohonlah kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang-orang yang tidak berdoa dan tidak beribadah kepada Allah akan masuk jahanam dengan keadaan hina dan dina. Fahadha doa, ya, yaqbalullah tabaraka wa ta'ala min 'abdi idza da'a. Doanya dikabulkan Allah apabila dia minta. Ya, tapi itu dari mana? Dari sebab sumber rezeki yang artinya orang yang memiliki sumber rezeki yang halal, kalau dia berdoa, insya Allah akan Allah terima. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW. Seorang laki-laki yutilu safar, seperti dia memperlukan perjalanan panjang, ya, as akbar, rambutnya acak-acakan, kemudian dia berdebu, ya gak karuan sudah karena lelah perjalanan panjang. Ya muddu yadai ila sama, dia berdoa kepada Allah, bahkan mengadakan tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya kan? Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Bagaimana akan dikabulkan Allah? Kata Nabi SAW, wa mat'amu haram, wa mashrabuhu haram. Dimakan haram, yang diminum haram, yang wa malbasu haram, yang dipakai haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana itu mungkin akan dikabulkan Allah? Bayangkan, ya. Maka bila mana seorang memiliki sumber rezeki yang halal, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan Allah dan ibadahnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada mustijabati hadha ad-du'a atau doa hadha ar-rajul
makauni fi safar wa ash'as wa aghbar wa zahiruhu al-kasb ittirar sababu al-kasb al-haram alladhi kana mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu mimma yadullu ala anna al-kasb al-haram mani' min mawani istijabatil doa. Tidak dikabulkannya doa orang ini oleh Allah disebabkan tadi jenazah makannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari pakaian yang haram, ya. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, ternyata sumber rezeki yang haram menghalangi doa. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan lahmun nabata an suhtin fannaru aulabi. Sumber ya di mana daging yang tumbuh dari sumber yang tidak halal itu akan yang lebih utama menyantapnya adalah api neraka. Bukan dia enak-enak masuk surga, tapi akan menyantap pertamanya adalah api neraka. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabinya, ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah, maka sungguh ya inni bima ta'maluna alim, aku mengetahui apa yang jelas atau apa yang kalian kerjakan. Aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudara kiram rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Orang yang menginfakkan harta dari jalan yang halal. Yang pertama Allah menulis apa? Allah berkahi harta. Ya kan? Berkah harta itu tandanya apa? Bertambah kebaikan yang dia dapatkan dari harta. Jelas. Kalau orang yang sumber rezekinya haram, tidak ada keinginan untuk yang berinfak sebenarnya. Bahkan untuk pergi misalnya, ya dia haji pun dia sudah punya, tidak ada tertarik, buat alasan nunggu lama kali. Nah itu kan. Atau misalnya berangkat umroh pun dia tidak mau, padahal dia mau. Tidak ada ketertarikan. Ya. Nah yang kedua, keberkahan yang kedua apa? Dia mendapatkan manfaat. Dia bisa mencukupkan keluarganya, kebutuhannya, ya kan? Apa saja yang ia butuhkan, alhamdulillah dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Ya. Nah, yang kedua apa? Allah terima ibadahnya. Bahwa orang yang memakan dari sumber rezeki yang halal maka ibadahnya akan diterima Allah. Bahkan doa-doanya akan diijabah oleh Allah, ya kan? Dalilnya apa tadi? Kisah hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan dalam keadaan rambut yang acak-acakan, pakaian yang kotor, ya, kemudian berdebu. Dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi tidak mengabulkan. Apa sebabnya? Makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai haram, semuanya. Mat'amu haram, wa malbasu haram, ya wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa qudhiya bil haram, semuanya diharamkan, maka tidak diterima. Baik. Yang ketiga, ya, di antara manfaatnya adalah al-khairiyah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kebaikan. Kan Allah hadirkan kebaikan. Ya, nah, itulah di antara manfaatnya. Infaqul mal fima amara Allah Ta'ala bil infaq fihi syaqun 'ala nufus. Mengeluarkan harta, ya kan, pada sesuatu yang Allah perintahkan ringan atau berat bagi jiwa kita. Mengeluarkan harta ini berat apa ringan?
Ringan apa berat? Berat. Mengeluarkan harta, ya kan? Zakat saja lah. 100 juta berapa zakatnya? 100 juta 25.000, 2.500.000. Kalau 1 M 25 juta. Bayangkan. Ya kan? Dan itu bagi sebagian orang. Tapi kalau hartanya sampai misalnya 5 M atau 10 M, ya kan? Kalau 10 M berapa, Pak? Kalau tadi dat 50 itu. Nah, kalau orang-orang, makanya kalau orang mau mengeluarkan zakat 7.500.000, ya, itu kacang dan ya. Tapi kalau sudah 250 juta atau mengeluarkan zakat 2,5 miliar, ini zakat harta saya. Berapa ucul? 2,5 M. Banyak loh. Kita mengatakan banyak, tapi mereka yang punya duit yang miliaran, ya sama kayak 2.500.000 kita kan gitu. Semoga satu hari nanti kita bisa mengeluarkan zakat 2,5 M. Amin. Amin. Kalau amin ya. Ya kan? Aminkan aja lah. Ini majelis ilmu malaikat mengaminkan, ya Bang ya? Aminkan. Berdoalah supaya kita tahun depan muzaki. Apa itu muzaki? Orang yang berhak mengeluarkan zakat. Ya kan? Cobalah diniatkan, ya Allah, semoga tahun depan ya saya termasuk orang muzaki, orang yang menerima, bukan menerima zakat, memberi zakat. Menerima zakat nggak perlu diniatkan. Baik ya, subhanallah. Jadi wal mutatabi lil ayatil Qur'anil Karim yara dzalika wadihan jaliyan. Maka orang yang memperhatikan ayat Al-Qur'anul Karim nampak jelas di dalam Al-Qur'anul Karim itu di mana Allah Taala menyuruh kita untuk berinfak karena pahalanya sangat banyak, ya kan? Dan manfaat dari harta yang dikeluarkan itu pasti kembali untuk dirinya sendiri. Ya, kembali kepada hartanya. Nah, seperti misalnya ya jihad ini tidak ada orang yang merasa ringan, pasti berat, ya kan? Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, kata Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah suruh kita berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik bagi kalian. Ya kan, kita tahu itu. Tapi bila mana ada ya panggilan jihad, kira-kira bagaimana? Sembunyi, ya Allah, berjihad, ya kan? Kemungkinan satu di antara dua. Pertama apa? Kembali dengan kemenangan. Yang kedua, mati syahid. Ya sudah. Makanya subhanallah, mereka-mereka yang berjihad luar biasa. Kembali dengan kemenangan atau dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim? Maukah kalian, kata Allah, wahai orang beriman, aku tunjukkan sebuah perdagangan ya yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kita sedang berdagang. Dagangan kita ini bukan manusia yang beli. Kalau dagang bersama manusia, ya ada potensi rugi. Tapi kita sedang berdagang dengan siapa? Dengan Allah yang tidak akan pernah rugi jika berdagang dengannya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Ya. Maka orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu luar biasa. Kita tahu ya,
amalan di 10 awal bulan Zulhijjah, ya kan? Tidak ada yang bisa menandinginya, ya. Ingat hadisnya. Amalan 10 awal bulan Zulhijjah tidak ada yang bisa menandingi amal ini kecuali hanya satu. Apa dia? Orang yang pergi berjihad di jalan Allah lalu tidak kembali lagi. Hanya itu. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya lalu dia tidak kembali lagi. Hanya itu yang bisa menandingi keutamaan orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah. Insyaallah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tijarah yang tidak pernah merugi itu bertijarah dengan Allah dan Rasulnya, bertijarah dengan Allah, menjalankan perintahnya dan menjalankan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya. Maka Allah akan hadirkan as-sa'adah. Maka balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah, dia akan bahagia, ya, akan bahagia. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia akan bahagia. Oke, itu yang keempat. Adapun yang kelima, at-tathhir, maka dengan ia menginfakkan hartanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dirinya dan juga akan Allah sucikan hartanya. Bila mana seorang mukmin berinfak di jalan Allah, maka dia mensucikan dirinya dari asyukh wal bukhul. Dia mati lampu, mati sudah.